semuanya, ketemu lagi di acara Nursing Talk Series HMPK FKKMK UGM. Dengan saya Desi, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas informasi dan juga topik-topik yang menarik dan tentunya akan bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua di rumah. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan infection disease awareness, prevention dan juga manajemen, yaitu lebih fokus lagi nih terkait tanda dan gejala penanganan anak yang terinfeksi toksoplasmosis, serta pencegahan dan penanganan toksoplasmosis pada ibu hamil. Dan untuk itu, kita sudah hadirkan nih dua narasumber yang sangat luar biasa, yang nantinya akan membagikan informasi-informasinya berdasarkan pengalaman beliau-beliaunya tentunya terkait dengan virus tokso. Di sini ada Ibu Suprihartiningsih, Ibu, dan juga ada Mbak Alfiana Maulida Rahmah. Halo Buning dan Mbak Vivi, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Semangat ya, kita akan ngobrol bareng kurang lebih 30 menit nantinya supaya teman-teman yang di rumah pada tahu nih sebenarnya virus tokso itu apa. Karena sebenarnya kita tahu ya Buning dan Mbak Vivi, virus tokso itu sebenarnya akrab gitu di dunia kita sehari-hari, yang sebenarnya masyarakat Indonesia tuh sama-sama nggak tahu sebenarnya ada ungkapan, ada pernyataan yang itu fakta atau mitos gitu. Nah, kita pengen nih mengerti lebih jauh terkait dengan virus tokso itu. Nah, untuk mengawali podcast ini, boleh nggak sharing sedikit terkait dengan sebenarnya virus tokso itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Buding, monggo. Ya, baik Mbak Desi, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Untuk infeksi toksoplasmosis itu sebenarnya adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Ya, singkatnya seperti itu. Nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut lagi penyebabnya apa gitu ya, gejalanya seperti apa. Jadi sebenarnya itu benar-benar karena virus ya? Ya, parasit ya, parasit ya. Parasit. Jadi ada kemungkinan menular juga, dan tentunya nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, selanjutnya nih terkait dengan virus tokso ini, saya baru ngeh ternyata tokso itu bisa bergejala gitu ya Bu ya, baik untuk ibu hamil dan juga untuk anak. Kita boleh tahu nggak kira-kira gejalanya itu seperti apa supaya teman-teman bisa lebih paham gitu? Baik Mbak Desi, untuk toksoplasmosis ibu hamil biasanya itu tanpa gejala atau asimptomatik, tetapi bisa juga gejalanya itu mirip dengan flu biasa. Jadi seperti keluhannya nyeri pada badan, kemudian demam, tetapi memang kebanyakan itu tanpa gejala. Jadi tiba-tiba ibu yang sedang mengandung itu tiba-tiba bisa keguguran, seperti itu Mbak. Oh gitu ya, jadi mungkin kelihatannya sehat-sehat aja tapi ternyata kita punya virus itu gitu ya. Wah, menarik nih. Kalau misalnya itu tadi dari ibu hamil, nah kita mau tahu nih dari anaknya gimana Bu biasanya kalau mengidap itu ya, apa ya kita sebutnya ya? Tertular? Iya, tertular atau terinfeksi. Terinfeksi, benar. Oke, gimana Bu gejalanya? Ya, kalau untuk anak memang sama sih sebenarnya, asimptomatis ya. Jadi bisa bergejala kalau dia dalam kondisi kekebalan tubuhnya sedang lemah. Nah, ketika dia tertular oleh ibunya saat di dalam kandungan, itu sebenarnya bisa dilihat dari hasil ini pemeriksaan air ketubannya ya pada saat hamil, ibunya hamil gitu. Nah, ketika lahir itu gejalanya tidak selalu bergejala. Bisa saat lahir itu bergejala seperti ada kelainan kongenital gitu ya, ada kelainan kongenital baik di jantungnya, di otaknya seperti itu. Nah, dia juga ketika lahir ketika tidak bergejala tetapi sudah terinfeksi sebenarnya gitu. Nah, ketika dia usianya 2 tahun mungkin atau nanti remaja baru bisa bergejala. Maka ketika dia ketahuan ibunya pernah terinfeksi, sebenarnya harusnya diperiksa secara berkala. Oh, begitu. Jadi bukan cuma lahir normal terus kita bisa bersyukur gitu ya, ternyata. Tapi ternyata ada rentetannya yang perlu kita cari tahu gitu sebenarnya apakah masih ada efek atau dan lain-lainnya. Nah, ini tadi sudah di-spill dikit gitu ya Bu ya. Ternyata bahwa ibu hamil itu bisa menularkan kepada janinnya. Nah, mungkin ada cara penularan lain gitu
yang kita bisa putus rantainya begitu, Buning atau Mbak Vivi? Mungkin lebih ke Mbak Vivi dulu ya. Untuk cara penularannya tadi kan bisa dari ibu ke janin ya. Kemudian itu bisa dari ibu ke janin, kemudian juga bisa pada saat bayi itu lahir. Tapi untuk penularan lewat yang jalan lahir itu memang prevalensinya sedikit gitu. Nah, kemudian untuk tadi penyebabnya ya, Mbak? Penularannya dulu deh sebelum kita ke penyebab ya, mungkin. Untuk ada penularannya untuk toksoplasmosis ini penularannya melalui hewan biasanya, Mbak. Gitu. Biasanya hewan, tidak hanya kucing saja. Biasanya kan kita mengira biasanya kalau orang awam itu tokso berarti virus kucing begitu. Padahal tidak hanya dari kucing saja, bisa dari hewan berbulu lainnya, contohnya seperti anjing atau burung. Oh gitu, baik-baik. Jadi memang setiap janin yang dikandung oleh ibu dengan virus tokso, dia memang berisiko gitu ya, bisa untuk tertular gitu. Tadi bisa disebutkan bisa dari air ketubannya begitu ya, bisa kita cek kemudian, atau dari screening setelah si anak itu lahir. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, karena tadi juga sudah dipaparkan sedikit terkait dengan harusnya ada screening sampai dia remaja begitu. Sebenarnya dampaknya seperti apa sih, Buning, kalau kita terkena virus tokso? Selain tadi yang sudah disebutkan ya, ada kelainan kongenital mungkin. Nah, itu apa yang bisa kita ketahui? Ya, oke. Jadi sama dengan terinfeksi oleh virus yang lain. Jadi kalau dia misalnya anak ini terinfeksi di otaknya, di sarafnya, disebut dengan encephalitis. Jadi encephalitis kan penyebabnya macam-macam gitu ya, termasuk di dalamnya ada toksoplasma. Bisa terjadi infeksi pada jantung, bisa terjadi infeksi di mata, kemudian di kulit bisa ruam-ruam, dan tandanya itu demam, tapi demamnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, demam yang tidak terlalu tinggi ini tetapi bisa lama gitu ya, sehingga kadang-kadang infeksinya ini apa ya sebenarnya, dicari-cari infeksi yang mudah dulu, misalnya infeksi demam berdarah kok enggak, tipes kok enggak, kemudian sepsis yang lain enggak gitu. Nah, ternyata oleh karena virus gitu kan, oleh karena toksoplasma ini. Sehingga pengobatannya yang awalnya belum tepat, ketika sudah diketahui kan pengobatannya akan menjadi lebih tepat, seperti itu. Oke, jadi memang itu tadi ya, sangat luas ternyata ya Mbak Vivi dan Buning, dampak-dampak yang bisa digejalakan yang muncul sebagai gejala ya, gitu ya dari infeksi toksoplasmosis. Ya, infeksi toksoplasmosis. Tadi kita kayaknya sudah menyepakati sapaannya, pengidap atau apa? Terinfeksi. Oke, kita sebutnya terinfeksi ya. Terinfeksi virus toksoplasmosis gitu. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan apa sih definisinya, kemudian penularannya seperti apa, kemudian juga efek jangka panjangnya seperti apa. Nah, sebelum itu saya tadi lupa menanyakan terkait dengan sebenarnya nih, kalau di Indonesia ini, terutama karena kita di Jogja begitu, banyak nggak sih Bu, mungkin ibu hamil atau anak-anak itu yang ternyata terdeteksi terinfeksi gitu virus tokso? Kalau dari pengalaman Buning mungkin ya di rumah sakit begitu? Oke, kalau untuk yang di anak sebenarnya tidak terlalu banyak juga ya. Mungkin ada sebenarnya karena terinfeksi apa gitu, kemudian infeksi utamanya sudah teratasi, dia kemudian tidak terlalu menonjol infeksinya sehingga ikut sembuh gitu, bisa jadi. Sehingga memang untuk mendiagnosis penyakit toksoplasma ini kan mestinya diperiksa darahnya gitu ya, untuk mendiagnosis oh ya ini positif toksoplasma, seperti itu. Sehingga memang untuk kemudian dihitung bahwa di rumah sakit itu ada sekian persen, itu memang kemudian sedikit gitu. Ya, kecuali dia panasnya lama gitu, kemudian nggak sembuh-sembuh, akhirnya diperiksalah toksoplasma. Maka mungkin tidak ada 1% gitu ya dari jumlah seluruh
anak yang dirawat di rumah sakit. Kalau di kami gitu ya. Iya, karena sebenarnya kan virus-virus lain banyak juga ya Bu betul. ya, dan mungkin komplikasinya itu dari virus tokso ini memang jarang untuk yang sampai benar-benar parah banget gitu, sehingga menimbulkan kecemasan atau mungkin membutuhkan intervensi yang jauh lebih dalam. Tapi pada kesempatan ini sih saya lumayan kayak get the point gitu ya, bahwa sebenarnya sepenting itu ya pemeriksaan untuk ibu hamil. Nah, menurut Mbak Vivi gimana nih? Sepenting itukah pemeriksaan virus tokso untuk ibu-ibu hamil itu? Menurut saya pribadi penting ya Mbak Desi. Cuman untuk saat ini yang saya baca itu untuk pemeriksaan tokso karena mungkin biayanya yang relatif lebih mahal, jadi itu belum belum diwajibkan untuk seluruh ibu hamil atau untuk seluruh pasangan yang ada di Indonesia terutama. Nah, jadi untuk pemeriksaan dari ibu hamil itu sendiri itu biasanya atas indikasi saja, misalnya ibu hamil yang mengalami keguguran berkali-kali, atau misalnya ibu yang pernah melahirkan dengan bayi misalnya yang tadi seperti dijelaskan Buning, yang mengalami cacat saat lahir, atau misalnya mengalami kebutaan saat lahir. Nah, itu baru bisa dicek biasanya. Oh gitu, jadi memang penting, tapi ternyata biayanya relatif mahal ya. Iya betul. Ataukah biasanya itu kita ketemui untuk pemeriksaan sebelum pranikah itu biasanya? Kalau untuk itu sepertinya tidak wajib Mbak. Oh gitu. Nah itu ya. bisa. Tapi biasanya masuk di paketnya ya. Maksudnya paket pemeriksaan pranikah biasanya kan salah satu awareness-nya itu pemeriksaan untuk dia virus tokso gitu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang beresiko gitu ya, Mbak Vivi kita sebutnya, mungkin punya peliharaan di rumah atau mungkin ketika hamil itu merasa kok kayaknya demam gitu, dan mungkin ada kekhawatiran tersendiri gitu, lebih baik kita periksa gitu, karena kita sudah tahu informasinya. Baik, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan risiko dan prevalensinya bagaimana. Nah, kemudian nih, kalau misalnya kita sudah terserang virus tokso atau terinfeksi, sebenarnya ada tidak penanganan baik untuk ibu hamil dan juga anak-anak yang sudah lahir gitu, Bu? Kalau untuk anak ya, nanti kalau untuk ibu hamil nih bagiannya Mbak Bibi gitu ya. Ya kalau untuk anak itu ada obat-obatan yang sudah ditetapkan gitu ya oleh dokter. Jadi obat untuk virus sendiri, kemudian pendampingnya, hanya saya tidak hafal ya obat-obatannya, mungkin nanti bisa kita lihat gitu ya. Jadi memang ada pengobatan khusus selama sekian waktu gitu. Kalau tergantung keparahan penyakitnya. Waktu pemberian antivirus dan pendampingnya itu tergantung dari keparahan penyakitnya, seperti itu. Dan itu memang wajib rutin gitu ya orang tuanya untuk memantau si anak ini bersama dengan gejala-gejala lain yang muncul. Seperti itu. Jadi berdasarkan gejala yang muncul. Betul, keparahan dari penyakitnya itu. Oke. Untuk waktu pemberian terapinya. Oke. Tapi itu ada ya Bu ya? Ada dan memang di fasilitas kesehatan itu memang sudah disediakan gitu. Baik. Nah, itu tadi kalau dari anak. Kalau misalnya ibu hamil bagaimana? Misalnya saya hamil nih trimester kedua, ternyata ada amit-amit gitu ya virus toksonya gitu. Apa yang harus saya lakukan dan biasanya direkomendasikan nih oleh tenaga kesehatan gitu? Terkait dengan ibu hamil, sebetulnya pengobatannya itu tetap harus periksa ya ke dokter spesialis. Cuman di sini untuk pengobatannya itu sesuai dengan trimesternya. Misalnya trimester 1 itu pengobatannya berbeda dengan trimester 3. Karena untuk tingkat penularannya pun juga berbeda dan dampak ke janin juga berbeda gitu. Kemudian untuk yang trimester 1 itu biasanya obatnya diberikan spiramisin gitu. Nanti akan diresepkan oleh dokter. Nah, untuk berapa lama proses pemberian obatnya, nah itu mungkin yang tahu dari dokter spesialisnya begitu. Asal kita rutin berobat, nanti pasti akan menekan jumlah protozoa yang ada di dalam tubuh ibu. Oke, luar biasa sekali. Berarti nih Mbak, kalau misalnya nih kita beresiko, misalnya sebelum nikah malahan ya, kita terdeteksi kita terinfeksi virus tokso gitu. Nah, berarti nggak apa-apa ya sebenarnya kalau misalnya kita tetap mau hamil itu, atau
apa sih, atau ada gunanya nggak kalau misalnya kita tuh sebelum hamil kita konsul dulu ke dokter spesialis kandungan misalnya gitu, gimana? Sebetulnya tidak ada salahnya untuk periksa ke dokter spesialis kandungan ya sebelum kita merencanakan kehamilan. Itu merupakan ya penting sebetulnya. Preventif kan, ya. Preferensi tiap orang kan berbeda-beda. Nah, misalnya kita sangat membutuhkan atau misalnya kita sering terpapar, misalnya punya hewan peliharaan tadi di rumah. Nah, itu bisa juga kita tindakan pencegahannya dengan tadi cara untuk kita berkunjung ke dokter spesialis tadi. Nah, apabila kita sudah hamil kemudian kita tiba-tiba terinfeksi, nah itu dipastikan terlebih dahulu untuk mengurangi faktor penyebabnya juga, contohnya untuk memakan makanan yang bergizi, kemudian untuk imun ibunya juga ditambahkan gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya prinsipnya cuma satu ya, bahwa memang ibu hamil dan anak dan manusia pada umumnya harus menjaga imunnya dengan cara konsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Oke, itu tadi adalah langkah preventifnya yang secara umum gitu. Nah, kalau misalnya kita tanya lagi nih, ulur lagi ke belakang gitu, kita punya peliharaan, kita suka sama kucing, kita suka sama anjing gitu, ada nggak Mbak cara kita supaya jangan sampai lah kena virus tokso ini gitu? Baik. Untuk misalnya bagi ibu-ibu di rumah atau misalnya mbak-mbak di rumah yang memiliki hewan peliharaan sangat gemes banget tuh sama kucingnya atau sama anjingnya ya, kadang kita sayang-sayang ya, betul. Nah, itu untuk cara pencegahannya mungkin untuk mengandangkan kucing atau anjingnya tersebut atau hewan berbulu lainnya. Nah, karena untuk parasit ini itu yang ada itu pada usus kucing atau usus hewan tersebut. Nah, ketika si kucing itu memakan makanan yang misalnya tidak sehat, contohnya misalnya kucing yang tidak dikandangkan itu kan bisa pergi kemana-mana. Nah, itu kadang kan dia menangkap tikus atau memakan sesuatu yang mungkin kurang bergizi ya untuk kucing itu sendiri. Nah, yang terinfeksi, jadi nanti itu bisa mengenai kucing kita. Nah, sehingga kita pas membersihkan pupnya atau membersihkan kotorannya bisa saja terkena gitu. Oh gitu. Jadi untuk sarannya misalnya yang udah punya suami ya, atau misalnya ada keluarga di rumah juga, nah itu bisa misalnya kita lagi program hamil atau untuk mencegahnya, mungkin yang membersihkan kotorannya itu mungkin dari suami atau dari keluarga yang lain. Oke, itu sebuah tips ya untuk teman-teman di rumah. Jadi yang bersihin kandang biar suaminya aja, kita yang bagian enak-enak aja gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan juga ya, boleh, monggo Muning. Walaupun nanti mungkin suaminya sibuk kerja gitu ya. Oh, ini case-nya banyak. Bolehlah ibu hamil tadi membersihkan ya, tetapi mungkin dengan cara-cara yang baik ya, yang benar gitu. Setelah membersihkan, cuci tangan yang bersih. Kemudian sebenarnya penularannya kan bisa dari makanan yang mentah yang kita konsumsi ya, maka harus dibersihkan betul. Buah atau sayuran gitu juga yang terinfeksi toksoplasma tadi dicuci dengan bersih. Nah, itu juga sebenarnya risiko kita terinfeksi toksoplasma melalui makanan yang mentah tadi. Dan juga daging-daging mentah itu juga sebenarnya tidak disarankan gitu ya, supaya nanti kita tidak tertular. Kemudian yang suka berkebun sepertinya ya. Iya, betul. Ya, sepertinya ibu-ibu sekarang kan senang berkebun. Nah, setelah berkebun itu ya cuci tangan yang bersih atau mungkin pakai sarung tangan gitu ya. Kadang-kadang kan saking sukanya sama tanaman tersebut jadi kita telanjang tangan gitu ya. Ternyata kan bisa masuk ke sela-sela tangan kita, kuku kita gitu. Maka cuci tangan yang bersih. Karena ternyata kotoran kucing itu setelah keluar dari kucingnya bisa bertahan lama. Parasit itu ya? Iya. Kalau nggak salah 18 bulan. Jadi masih bisa terbang kemana-mana dari kotoran kucing tersebut. Oh gitu. Jadi juga wah, ini ilmu baru ya untuk teman-teman semua. Jadi ternyata
kita nggak tahu itu ya terkait dengan keberadaan gitu parasit dari virus tokso itu. Jadi memang kebersihan itu menjadi aspek utama yang harus kita jaga selain kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu ya Bu ya. Dan kita harus mengontrol nih apa yang masuk ke dalam mulut kita gitu sehingga kita bisa pastikan kebersihannya. Kalau bisa jangan sampai ada parasit-parasit yang nakal nih yang ternyata kalau tidak salah tuh virus tokso itu bisa bertahan sampai berapa lama sih Bu kalau di tubuh manusia? Bertahun-tahun ya. Iya, kalau nggak salah sampai bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun karena dia akan muncul gejala ketika daya tahan tubuhnya rendah kan. Jadi baru dia muncul. Karena tadi tanpa gejala sehingga tidak tahu bahwa oh saya ternyata terinfeksi toksoplasma. Tapi kan nggak mungkin ya kita mau periksa tidak ada gejala apa-apa kok periksa semua diperiksa gitu. Itu mungkin terjadi tapi tidak di Indonesia sepertinya gitu. Karena kita biasanya biasanya kita masuk ke layanan kesehatan atau kita mau cek lab aja udah ditanya keluhannya apa gitu ya. Jadi memang kesadaran itu yang harus kita bangun gitu. Melalui podcast ini tentunya teman-teman kita berharap bahwa informasi-informasi yang penting ini bisa menjadi bekal teman-teman semua untuk bisa lebih aware dengan kesehatan, dengan aspek lingkungan di sekeliling teman-teman semuanya gitu. Nah, kita tadi sudah berbicara secara lebih teoritis ya bagaimana definisi penularan, pencegahan gitu. Nah, mungkin saya ingin tahu nih, terutama untuk Buning ya yang sudah di rumah sakit gitu, ada nggak sih Bu kasus yang unik yang bisa kita dengar bersama-sama terkait dengan virus tokso ini, terutama di anak gitu? Oke, ya baik Mbak Desi. Jadi ada pasien anak yang kemudian dia terinfeksi toksoplasma sampai mengalami kejang gitu ya. Jadi ke rumah sakit karena dia kejang demam gitu. Tapi kejang demamnya bukan kejang demam sederhana, jadi kompleks gitu ya. Jadi kejangnya itu berulang, kemudian panasnya juga tidak turun-turun. Diperiksa secara pemeriksaan umum dulu itu tidak ada infeksi yang kemudian menunjukkan oh iya ini terinfeksi bakteri ini gitu, penyakit ini begitu, masih dicari terus. Nah, ketika diperiksa akhirnya kan diperiksa ya, karena itu pemeriksaan yang cukup mahal maka tidak diperiksa sejak awal. Diperiksa pada hari kesekian setelah dirawat ternyata memang tokso, dia terinfeksi tokso kan. Kalau pemeriksaan toksoplasma itu kan ada imunoglobulin IgG IgM gitu ya, IgG IgM yang terinfeksi lama atau terinfeksi baru. Ternyata dia terinfeksi toksoplasma ini dan menyebabkan infeksi di otaknya sehingga dia mengalami ensefalitis. Dia mengalami kejang tadi karena ensefalitisnya gitu ya, karena infeksi di selaput otaknya sehingga dia mengalami kejang, demam gitu. Jadi pengobatannya cukup lama, kemudian otomatis tumbuh kembangnya akan terganggu juga ya, jadi ada delay gitu, sehingga memang perlu adanya tadi ketika seorang ibu terinfeksi mestinya dia tidak malu untuk menyampaikan kepada dokter anak ketika dia periksa ke dokter anak untuk untuk mungkin imunisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi disampaikan bahwa saya dulu terinfeksi tokso seperti itu, tapi pada saat lahir tidak ada masalah gitu, ataukah ini perlu pengawasan atau pemeriksaan berkala gitu, dan tentu akan termonitor gitu ya. Termonitor untuk apakah ada demam dan lain sebagainya terkait dengan monitoring anak tersebut. Tumbuh kembangnya juga kan bisa terganggu ketika dia terinfeksi toksoplasma ketika mengenai organ penting ya, otak itu kan organ penting. Iya, jadi tetap diupayakan sedini mungkin gitu ya Bu. Kita selain tadi preventif, kita juga harus sebelum kuratifnya banget nih, kita harus sedini mungkin kita konsultasikan. Oke, terima kasih Bu Ning. Ternyata ada ya kasus-kasus seperti itu yang mungkin kita kalau masyarakat itu biasanya langsung ke ujungnya gitu. Iya, ini ada selaput di otak tapi nggak dirunut dulu nih, ini kenapa gitu, sehingga kita
masih belum bisa belajar dengan dalam gitu. Apa hal-hal yang mungkin bisa kita jaga selama proses kehamilan dan juga sebelum kehamilan itu. Terima kasih. Nah, mungkin ini tadi cerita dari Buning ya. Tapi mungkin ada nggak hal-hal lain yang perlu disampaikan nih buat teman-teman semuanya di rumah terkait dengan virus tokso ini? Kalau saya, Bu, penasaran satu hal. Tadi kan sudah dipaparkan nih bahwa kalau pemeriksaan tokso itu kan mahal gitu-gitu. Padahal dengan kondisi anak yang memang sudah butuh gitu. Nah, apakah Bu sebenarnya kalau di pelayanan kesehatan ini belum bisa tercover BPJS ya, Bu ya? Sebenarnya kalau BPJS itu mengcover semuanya ya. Oke. Mengcover semuanya dengan apa namanya kuota tertentu gitulah ya. Gitu. Dengan misalnya encephalitis itu misalnya ya saya nggak hafal berapa jumlah coverannya. Misalnya encephalitis itu 10 juta. Nah, encephalitis ini menjadi diagnosis utama gitu kan. Gitu. Jadi kemudian, bukan virus toksonya ya? Bukan. Jadi encephalitisnya. Kemudian bisa jadi mungkin ya itu tambahan gitu ya. Terus kemudian encephalitis itu pemeriksaannya apa saja gitu. Pemeriksaannya ya rentetan dari pemeriksaannya itu otomatis tercover gitu. Oh gitu. Ya. Nah, tapi tentunya akan lebih baik ya Bu dan Mbak kita menyiapkan dulu nih bagaimana perencanaan kehamilan itu memang perlu gitu, dari mulai screeningnya ternyata banyak sekali dan ternyata itu sangat bermanfaat gitu untuk kita sama-sama menjaga gitu kesehatan kita dan juga kesehatan anak-anak kita nanti gitu. Nah, kalau dari Mbak Vivi nih, ada nggak Mbak cerita atau mungkin pengalaman-pengalaman orang lain yang terkena toksoplasmosis ini gitu? Untuk saya kan belum di klinis ya seperti Buning. Jadi untuk pengalamannya lebih ke cerita-cerita aja sih. Itu ada mama saya. Dulu sebelum melahirkan saya itu terkena virus toksoplasmosis sehingga pernah mengalami keguguran selama 2 kali. Gitu. Memang mungkin terkenanya pada trimester 1 ya. Jadi untuk efek ke janinnya itu merupakan keguguran gitu. Nah, itu 2 kali. Kemudian dicek lab, akhirnya memang betul terkena toksoplasmosis dan mama saya itu dulu tidak boleh langsung hamil. Jadi ada jedanya terlebih dahulu begitu. Nah, untuk pengobatannya pun juga dulu mama saya ke 2 dokter spesialis ya. Jadi kan sangat pengen punya momongan nih. Anak pertama waktu itu ya? Iya, waktu itu anak pertama keguguran karena belum tahu itu sebetulnya toksoplasmosis atau bukan, karena kan sudah zaman tahun berapa ya Mbak, mungkin belum secanggih sekarang begitu. Akhirnya karena belum tahu itu hamil lagi yang kedua. Nah, baru tahu jika ternyata terkena toksoplasmosis itu sendiri. Nah, akhirnya pengobatan akhirnya sampai diperbolehkan untuk memiliki momongan dan akhirnya jadilah saya. Ya gitu. Ya, jadi ternyata nih rangkaian yang panjang itu juga ada stop dan startnya ya Mbak ya dan Bu. Dan jangan khawatir gitu. Karena kalau kita screening sedini mungkin dan ternyata ada virus toksonya, ternyata kita masih berpeluang yang sama dengan teman-teman yang lain asalkan dengan arahan dokter spesialis kandungan tadi ya. Oke gitu. Nah, terima kasih, itu tadi pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, mungkin nih sebelum kita ke kesimpulan dan penutup ya, ada nggak kira-kira kesan dan saran ya buat teman-teman semuanya di rumah, pemirsa podcast ini gitu terkait dengan virus ini? Selain tadi mungkin kita menjaga kebersihan gitu, terus habis itu lebih aware gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya menyarankan untuk ibu-ibu hamil, boleh ya Mbak? Boleh. Ibu-ibu muda mungkin yang belum hamil gitu akan lebih baik ya, walaupun mungkin memang biayanya cukup lumayan begitu, tapi untuk mempersiapkan supaya generasi kita itu sehat, tidak ada masalah, kemudian tidak menyesal di kemudian hari, mungkin akan lebih baik untuk memeriksakan diri TORS gitu ya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang sebenarnya juga disarankan ya sebelum hamil. TORS itu toksoplasma, kemudian rubella,
kemudian sitomegalovirus dan herpes gitu ya. Jadi itu sangat penting sebenarnya untuk mempersiapkan kehamilan. Iya, baik. Itu kalau dari ibu Ya. hamil ya. Saya cerita sedikit nih. Jadi memang virus TORCH itu memang iya sangat penting ya Bu ya, karena dulu waktu kehamilan saya nih, saya itu 2 bulan sebelumnya kena rubella gitu. Nah, walaupun saya perawat, itu mungkin harusnya sih dokternya kok nggak aware sih gitu. Waktu itu saya merasa kayak ya udah gitu. Nah, terus begitu waktu trimester 3 waktu itu overthinkingnya kan lumayan ya itu waktu mau lahiran gitu-gitu. Saya tuh baru ingat tiba-tiba saya tuh kena bulan apa. Terus saya tiba-tiba kayak was-was lah gitu. Saya pernah kena rubella, dan berarti kalau rubella dan tokso kemudian virus yang tadi kan sebenarnya kan menetap ya di tubuh kita gitu. Dan waktu sebelum hamil pun tuh saya tuh belum konsultasi tuh sama si dokternya gitu. Nah itu juga jadi pembelajaran untuk teman-teman di rumah bahwa selain kita pemeriksaan, ketika kita juga udah mengidap suatu penyakit nih, ada baiknya kita benar-benar rekam gitu, dan kita ceritakan semuanya kepada dokter spesialis kandungan, baik itu sudah hamil atau sebelum hamil, sehingga kita jadi lebih tenang. Dan kalau misalnya memang perlu intervensi obat gitu ya, perawatan, itu bisa dilakukan sedini mungkin gitu, karena ternyata efeknya psikologisnya luar biasa Bu. Waktu itu saya sampai stres berhari-hari gitu, dan itu ternyata salah satu rangkaian ya Bu ya dari pemeriksaan TORCH itu gitu. Itu dari Buning nih, dari Mbak Vivi ada nggak? Kalau untuk dari saya mungkin lebih kurangnya sama ya dengan Buning tadi, untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin, kemudian untuk menghindari faktor penyebab, untuk faktor resikonya, misalnya yang nggak apa-apa sih, misalnya yang memang benar-benar pencinta hewan nih, nggak harus hewannya langsung diadopsikan untuk orang lain atau gimana. Nah itu bisa dicegah dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi gitu. Kemudian untuk makan makanan juga harus bergizi. Kemudian misalnya ada yang suka misalnya beli lalapan, nah itu biasanya kan kadang mungkin mentah. Nah itu mungkin bisa dicuci bersih. Nah itu untuk menghindari semua itu gitu. Oke, jadi makanan terbaik tetap adalah makanan yang kita masak sendiri, atau kita benar-benar pastikan gitu ya kebersihannya. Terima kasih Mbak Vivi. Teman-teman di rumah, berarti kita bisa belajar ya bahwa makanan yang bergizi itu bukan hanya penting untuk manusia, tapi ternyata buat hewan juga penting gitu, supaya mereka juga tetap sehat. Kalau mereka sehat, mereka nggak punya peluang untuk menularkan parasit-parasit yang merugikan kita gitu. Oke, terima kasih sekali. Nah ini tadi udah banyak banget insight-nya, banyak banget sarannya. Kami terima kasih terutama untuk Buning dan juga Mbak Vivi sudah meluangkan waktunya, kemudian juga sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama, terutama terkait dengan virus tokso. Yang pertama adalah tentunya kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan, begitu ya, kebersihan yang memang akan mempengaruhi gitu apa saja yang masuk, dan juga mempengaruhi keadaan kesehatan kita gitu. Dan juga yang kedua adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Gimana caranya? Makan makanan yang bergizi, air putih yang cukup ya, mungkin kalau misalnya vitamin dibutuhkan silahkan mengkonsumsi vitamin, dan juga memastikan bahwa imun kita dalam kondisi yang baik. Olahraga ya Bu ya, baik. Olahraga yang biasanya kadang kita lupakan gitu karena merasa sudah sangat sibuk gitu, curhat sebenarnya. Dan yang ketiga terutama adalah meningkatkan terus informasi-informasi teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, sehingga teman-teman bisa tahu nih sebenarnya apa saja sih informasi-informasi kesehatan yang penting untuk kita pelajari, dan juga dari sumber-sumber informasi yang valid gitu ya, dari Buning, dari Mbak Vivi, dan semoga nanti teman-teman bisa mengambil informasi-informasi itu dan menjadi bekal gitu, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keturunan-keturunan kita untuk Indonesia yang lebih sehat terutama. Baik, terima kasih Buning dan juga Mbak Vivi atas kehadirannya di podcast ini. Tentunya kita akan terus senang ya untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang juga akan
membagikan pengalaman dan juga informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Semoga sukses dimanapun berada, dimanapun kerja dan juga sekolahnya. Semoga apa yang sudah dibagikan ini bisa menjadi bekal kita semua dan juga nanti berefek positif juga untuk Buning dan juga Mbak Vivi. Teman-teman semuanya, itu tadi adalah akhir dari podcast Nursing Talks HMPK FKKMK UGM. Tentunya kami berterima kasih atas luang waktunya teman-teman, dan kami berharap semoga informasi tadi bisa membuat insight teman-teman terbuka gitu terkait dengan virus toxoplasmosis. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami Nursing Talks HMPK FKKMK UGM. Sampai ketemu di edisi Nursing Talks yang lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.